Ya, ada bahas apaan sih? Serius amat. Tugas sekolah, gila bener. Ya sama lah, aku juga banyak. Kayak tugas PPT, makalah. Intinya banyak banget deh. Ya Allah. Nah, sekarang lagi suntuk gini, gimana kalau kita healing? Emang mau liburan kemana sih? Iya juga sih. Eh, Kayaknya kalau ke tempat-tempat yang lagi tren gitu, bosan nggak sih? Ya, kita bisa lihat aja gitu dari sosmed. Kenapa nggak daerah sekitaran Kebumen aja? Kita cari-cari dulu gitu tempat wisata yang menarik. Tapi jujur ya, aku nggak tahu tempat wisata di Kebumen selain Sagara sama Menanti. Sama banget. Soalnya yang seliweran di sosmed gitu, cuman itu-itu aja nggak sih? Terus, menurut kalian bagusnya kemana? Apanya? Ya, liburannya ya Allah, pakai nanya. Aku juga nggak tahu sih. Daripada bingung, aku ada rekomendasi daerah yang bagus nih. Gimana? Harus banget masuk vloglistnya official sih ini. Ya, sosokan bilang aja mau nambah followers. Ingat, SSL. Iya. Ya, mulai list kartu. Nah, jadi tempatnya tuh di finally udah nyampe. Masya Allah, bagus banget buat refreshing. Iya nih. Yaudah yuk kesana aja. Nah, di sini tuh bagus banget tau. Kamu banget kan? Perjalanan awal kami dimulai dengan Waduk Sempor, sebuah destinasi wisata sekaligus tempat perekonomian warga sekitar. Kami pun menikmati betapa indahnya ciptaan Tuhan yang tiada batasnya. Masa kita cuma duduk-duduk di sini doang? Jalan kemana lagi yuk? Aku punya saudara jauh sih di Purangga. Gimana kalau kita ke sana? Sekalian silaturahmi. Emang di Purangga ada apa aja? Nggak tahu juga sih, lihat-lihat dulu aja. Salah satu harta karun daerah adalah budaya. Di sini, kami datang ke tempat di mana pelestarian budaya terus dilestarikan. Budaya yang mencolok di tempat itu ialah tarian cepetan, memberikan sejarah dan kesan sendiri yang membuat kami belajar tentang hal-hal tak terduga di dalamnya. Mau di mau di Iya Mas Samudra kan? iya betul. Ini teman-temanmu Iya Mas, ini Nirmala sama ini Listia. Tarian cewetan yang tadi bagus banget ya, Mas. tarian cepetan. Ya iya bagus kan, jos gandos. Kalau boleh tahu makna cepetan itu apa ya Mas? Makna, waduh, aku lupa. Tanya Pak Eko gimana? Boleh? Ya ayo. Pak, mau nanya, makna cepetan itu apa ya? Dan kenapa sih sampai dibikin sanggar? Kalau cepetan itu di tempat kami itu salah satu media untuk mengekspresikan dan menceritakan perjuangan kakek nenek kami dulu ketika waktu zaman penjajah Belanda. Itu kan susah makan, susah nyari makan lah, intinya seperti itu. Jadi Karanganyar sendiri itu kan daerah pegunungan ya. Dulu belum mengenal namanya pertanian modern dan lain-lain. Situasinya dulu kalau misalkan di tempat umum itu perang gitu ya, terus pada saat itu juga banyak sekali kayak penyakit, wabah, pandemi dan lain-lain gitu. Jadi cepet itu menggambarkan perjuangan kakek nenek ini dalam bertahan hidup. Nah, kenapa kok di tempat kami sekarang dibikin sanggar? Ya, itu yang alasan pertama itu seni tari cepetan itu sudah menjadi kebanggaan kami, entah itu nantinya
di daerah lain ataupun di tempat lain mengenal atau tidak, tapi di tempat kami itu adalah salah satu seni cerita dari nenek moyang kami yang kami banggakan, dan harapannya juga itu nanti bisa turun temurun, eksis terus. Anak cucu kami nantinya tahu gitu loh, dulu perjuangannya nenek moyang kami ketika berjuang untuk hidup seperti apa. Ya, oke guys, hari ini kita ada di Desa Gemasakti. Kita mau Ayo buruan, nanti kita tinggal loh. oh iya ya. Di Gemasakti ada warisan budaya yaitu kain batik. Masyarakat di desa tersebut biasa membuat batik bermotif yang beraneka ragaman dengan filosofi berbeda-beda. Salah satunya motif burung walet yang menjadi ciri khas kota Kebumen. Proses pembuatan batik dilakukan tidak hanya batik tulis saja, akan tetapi ada batik salon dan batik cap. Kegiatan membatik ini dilakukan oleh ibu-ibu setiap harinya. Perjalanan kami pun sampai di Pantai Kembar, sebuah tempat yang tak hanya menyajikan pemandangan indah, namun memberikan sebuah pengajaran kepada para turis tentang pentingnya konservasi alam untuk masa mendatang. Oh iya Pak, Ya. setahu saya dulu di Kebumen itu belum ada penyu loh. Kalau boleh tahu, adanya penyu itu sejak kapan ya? Jadi izin menjawab ya, kalau untuk sejak adanya penyu itu sejak kapan? Sebenarnya sebelum kita semua lahir itu sudah ada penyu. Karena penyu ini termasuk hewan purba yang masih ada sampai saat ini. Cuman kenapa kayak kita semua nggak tahu, karena emang dari dulu kan penyu ini dia emang pinter untuk bersembunyi, atau ketika dia mendarat untuk bertelur, dia pasti istilahnya mencari yang sepi, yang nggak ada orang, biar nggak ketahuan orang. Karena sifat asli penyu yang pertama itu takut dengan manusia, dan yang kedua itu takut dengan cahaya. Untuk konservasi penyu di sini tuh ada sejak kapan, Pak? Nah, kalau untuk konservasi Pantai Kembar ini itu ada dari tahun 2020. Itu mulai ada, tapi kalau untuk perencanaan, kami mulai perencanaan dari tahun 2017. Lalu bagaimana cara Bapak mengelola konservasi penyu ini bisa bertahan hingga sampai saat ini? Nah, untuk cara kami mengelola di sini, karena emang konsep awal kami atau konsep dasar kami untuk konservasi di sini tuh konservasi penyu atau edukasi konservasi penyu dan alam berbasis ekonomi. Jadi harapan kami dengan adanya konservasi penyu ini, yang pertama itu bisa mengedukasi masyarakat luas. Karena dari masyarakat luas itu masih sangat banyak yang istilahnya belum paham terkait penyu. Jangankan paham, ya lihat aja juga masih banyak yang belum pernah gitu. Nah, selain itu juga gimana mereka bisa membedakan antara penyu dan kura-kura, kalau lihat aja belum pernah gitu. Di sini jenis penyunya apa aja, Pak? Nah, kalau untuk semua jenis penyu ya, semua jenis penyu yang ada di dunia itu ada 7 jenis penyu. Nah, 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Nah, kalau yang ada di konservasi Pantai Kembar ini baru ada 3 jenis. Nah, kalau yang ini itu penyu hijau, terus yang tengah ini adalah penyu sisik, terus yang sebelah selatan itu adalah penyu lekang atau riddle. Nah, baru 3 dari 7, berarti ada 4 lagi yang belum disebutkan. Apa saja di 4 itu? Nah, 4 itu yang belum disebutkan antara lain penyu belimbing, terus penyu tempayan, sama penyu pipih. Nah, itu 3 yang disebutkan tadi sama 3 yang ada di sini itu yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang tidak ada di Indonesia itu 1 jenis, yaitu penyu kempi. Untuk populasi penyebaran terbesarnya, penyu kempi itu ada di lautan Meksiko. Nah, ini Mbak, ini yutuk asli Pantai Kembar. Nah, yutuk ini adalah hewan yang hidup di dalam pasir, tepatnya berada di dekat air laut. Nah, yutuk ini banyak kandungan proteinnya, jadi ini enak rasanya. Silakan dicobain, monggo Mbak. Ya, silakan. Mirip udang ya, Pak? Ya,
Dia hampir teksturnya, rasanya itu hampir sama dengan udang karena untuk proteinnya pun tidak kalah besarnya dengan udang. Ini adalah akhir dari perjalanan yang telah kami rencanakan. Tak terasa, akhir telah kami jumpai. Namun, apakah ini akhir dari perjalanan kami mengembara tanah tempat tinggal kami, Kebumen? Kita belum buat tugas geografi nggak sih? Iya juga ya. Emang disuruh bikin laporannya kemana? Eh, ke mana ya? Ke Oh iya, Geopark. Ya udah bisa kita ke sana aja ya buat bikin laporan Geoparknya. Kalau gitu ayo kita pulang. Ya, yaudah yuk kita pulang sekarang. Oh, jadi ini Geopark. Chris, baru pertama kali kesini. Sama lah. Yaudah yuk masuk biar cepat selesai. Yuk. Mari kita bersama-sama untuk menjaga kawasan yang kita bentuk ini yang namanya Geopark Kebumen untuk tetap lestari dan bisa menjadi sebuah roda untuk peningkatan perekonomian dan juga sebagai roda untuk menjaga kelestarian alam, tentang budaya dan juga untuk pemberdayaan masyarakat juga di kawasan Kabupaten Kebumen. Pantai Kembar masuk Geopark. Wah, jadi jajar sama Karanggayam juga. Wow, ternyata sebanyak ini ya. Dan kita baru jelajahin beberapa tempat doang. Oke, teman-teman semuanya masih bisa nih untuk berkunjung ke Geosat ataupun Culture Set Geoset yang ada di Geopark Kebumen karena disitulah ada tempat-tempat indah yang ada di Geopark Kebumen. Karena apa? Geopark Kebumen mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Siap nge-vlog part 2, guys? Let's go!